Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ronald, Saya Aris di tim Albatros Golf. Hari ini kita mau berbagi sharing tips dengan kalian gimana cara memilih stick untuk beginner. Langsung kita lihat sama-sama. Ya teman-teman, kenapa kita pilih konten ini untuk dijadikan edukasi? Karena banyaknya pemula golf di tahun 2023 ini. Ya, dari tahun 2022 mungkin ya, 2020 lah dari saat pandemi. Nah maka dari itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman dengan kita membuat konten ini, tujuannya itu supaya teman-teman nggak sampai salah dalam membeli stick. Karena biasanya kan kalau orang baru belajar main golf ya, beli stick itu bisa yang kurang cocok dengan swingnya, ataupun juga mungkin agak kemahalan ya. Ya, bisa. Atau enggak malah jadi lama latihannya karena tidak dengan speknya. Tidak memotivasi malah ya, malah demotivasi. Jadi orang malah menyerah akhirnya gitu ya. Oke, jadi kita langsung simak aja. Ini dia tips pertama. Ya, jadi untuk pemula yang baru mau main golf, kita bisa lihat di stick-stick ini, carilah yang satu set. Ya, belinya bukan cuman misalkan iron doang atau driver doang gitu ya teman-teman. Jadi nyarinya itu yang satu set dari ujung sampai ujung. Nah, memang banyak variasi ya. Betul. Ada yang hanya dari driver sampai wedge, ada yang ada tambahan putternya, terkadang ada yang ada backnya juga. Ya, tapi biasanya memang kalau stick untuk beginner itu dijualnya pasti satu set dan satu merek ya. Ya betul, karena nggak banyak jauh beda feel-nya. Ya, jadi dari stick paling panjang sampai paling pendek itu sama. Kira-kira swingnya sama. Spiritnya sama. Oke teman-teman, untuk tips nomor 2 ya teman-teman, kita akan lebih spesifik ke iron. Nah, kalau iron itu untuk beginner biasanya dikarakterkan ya, punya karakter seperti ini teman-teman. Pertama, sole-nya besar teman-teman ya. Sole itu adalah bagian bawahnya sini teman-teman. Nah, kenapa sole untuk stick beginner lebih besar? Karena biasanya sole lebih besar itu membuat bola lebih mudah terbang teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan stick-stick yang sudah middle atau low handicap, biasanya mereka memang lebih tipis. Karena sole lebih tipis itu mempermudah mereka untuk shot shaping atau untuk bikin draw, bikin slice dan lain sebagainya. Nah, tips kedua teman-teman mengenai face ya. Face-nya itu lebih baik memilih yang agak lebar. Jadi ada beberapa model memang yang mereka sebutnya oversize ya teman-teman. Sekali lagi untuk mempermudah supaya bolanya kena sweet spot-nya itu jauh lebih mudah teman-teman. Nah, untuk karakter ketiga teman-teman yaitu ada di bagian belakangnya teman-teman. Bagian belakangnya ini kalau rongga seperti ini dikatakan cavity bag teman-teman. Nah, 3 karakter dari kepala iron tersebut akan membuat stick beginner yang cukup baik. Oke teman-teman, tips yang ketiga kita bahas ke SAP. SAP ini ada varian graphite dan steel, baja dan karbon ya. Jadi dia punya 3 flex, ada reguler, ada stiff dan stiff reguler. Dan untuk pemula biasanya disarankan untuk memakai yang reguler karena dia lebih memudahkan untuk kenanya bola, karena lebih tenaganya juga lebih teralurkan karena dilentur. SAP ini punya varian gram juga. Untuk varian gram yang disarankan untuk beginner itu di sekitar 75 dan paling kecilnya 50 ya, 50 gram untuk entengnya, karena dia memudahkan saat melaksanakan swing. Oke teman-teman, untuk tips dari kita yang terakhir, ini masih yang sedikit sensitif ya. Iya. Karena kalau kita mau beli stick golf pasti ada budget yang pas. Budgetnya harus pas. Nah, kalau kita ngomong nih stick untuk beginner itu, kalau untuk sekarang ya itu mungkin kisaran berapa ya? Yang baru ya, kita ngomong stick yang baru itu mungkin berada di kisaran bawah 20. Di bawah 20 ya? Di bawah 20. Mungkin 15, 12? Ya, 15. Antara 15 sampai 12. 12 sampai 15 ya, dan itu biasanya dari merek-merek stick golf ternama seperti TaylorMade, Callaway, Mizuno dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi teman-teman sebetulnya ada opsi lain juga nih teman-teman, yaitu kita membeli barang-barang atau stick bekas. Nah, kebetulan kita ini kan posisi kita di Tegal ya teman-teman. Nah, di Tegal ini ada satu pro shop. Nah, ini adalah salah satu barang yang
barang yang ada di pro shopnya ya, karena kan stick kita pribadi kan bukan stick beginner, udah bukan stick beginner ya. Jadi kita nggak mungkin review stick kita sendiri. Nah, tapi contoh nih teman-teman, untuk stick bekas seperti ini dari dapatnya apa aja nih? Driver sampai putter. Wood 3, Wood 5. Ironnya dimulai dari 5. Oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ada sennya. Dan dapat putter, meskipun putternya agak kurang baik. Dan termasuk backnya ya? Ya, termasuk back. Ini tadi infonya dari harga berapa nih? Di harga 5 juta. 5 juta doang teman-teman. Tapi juga teman-teman, biasanya di 3 bulan atau 4 bulan itu stick biasanya orang-orang ganti karena ngerasa speknya skillnya udah naik, dia langsung ganti stick gitu. Berarti kalau misalkan stick beginner itu bisa dibilang kita pakainya nggak terlalu lama. Iya betul, nggak terlalu lama dan masih bisa dijual lagi. Masih bisa dijual lagi karena sekarang memang pasarnya sudah bagus sekali di Indonesia teman-teman. Kalau swingnya udah semakin kenceng itu biasanya pasti flagnya naik, upgrade dia ke flagnya si shaft ya? Iya, flagnya si shaftnya itu naik ke yang tadinya R jadi SR, naik lagi ke S gitu. Ya, jadi karena udah tertinggal sama skillnya. Swingnya udah terlalu cepat. Iya. Nah, terus temponya si shaft itu untuk kena ke bola udah telat gitu ya, memang kita ngomongnya. Semoga video kita membantu buat kalian teman-teman dalam mencari stick beginner yang cocok buat kalian. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman tinggalin like. Dan buat teman-teman yang baru join ke channel ini, silahkan tinggalkan subscribe. Oke teman-teman, segitu dulu videonya kali ini. Saya Aris Turmansyah. Saya Ronald. See you di next video. Bye-bye. Bye-bye.